Halo semua. Kali ini kita mau makan sambil cerita horor lagi. Ya, kali ini makannya adalah capcay udang, terus ada kangkung balacan sama kerang rebus. Oke. Mari kita makan sambil cerita. Let's go. Dimulai dari ceritaku ya. Hari ini ceritamu ya. Oh ya, hari ini ceritaku. Ini kembali ke sekolah lagi. Cerita di sekolah. Iya. Pada SMP, SMA. Kebetulan Okay. SMA. Jadi aku mau cerita horor di sekolah SMA. Ya, yang SMA. Jadi kemarin itu sebetulnya yang cerita kemarin aku baru inget ketika di rumah. Jadi kita ngobrol-ngobrol tiba-tiba, dulu pernah gitu ya. Iya, jadi kayak langsung ke recall lagi gitu. Nah, sambil makan ya. Nah, waktu itu ada aku sama teman-teman satu angkatan tuh sedang ada suatu kegiatan di gedung serbaguna lah. Yang sana itu. Iya, di gedung serbaguna itu. Nah, kebetulan gedung ini memang ada panggungnya. Oh, ada panggungnya. Ada panggungnya. Nah, lalu kita lagi melakukan kegiatan di situ pada malam hari memang. Malam hari. Ya, kita ada kegiatan itu di malam hari sama teman-teman satu angkatan. Lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di satu angkatan. Nah, pada saat melakukan kegiatan itu, aku duduk di barisan paling depan di atas panggung. Jadi di dalam gedung serbaguna itu kan luas ya, ada panggung, lalu ada kayak di bagian pintu masuk itu, di atas pintu masuk itu kayak ada ruangan gitu loh, ruangan kecil. Kemungkinan itu ruangan untuk nyimpen barang mungkin, cuman kayak ada jendela kecil gitu loh. Ada dua. Nah, dua itu di tengah-tengahnya ada jam dinding gitu. Nah, ada dua ruangan dengan jendela gitulah. Tuh. Nah, aku di situ duduk, sebelahku ada temanku, sebut aja A. Ya, di sebelahku. Kita lagi berkegiatan lah di situ, dan waktu itu break time memang. Pas break time, itu ada gurunya nggak? Enggak ada gurunya. Cuma murid aja gitu. Terus habis itu break time. Nah, pas kita lagi break time, aku lagi setengah bengong lah gitu, ngeliatin ke arah depan pintu masuk, terus ngeliatin ke atas pintu masuk kan ada yang aku bilang ada ruangan, terus ada jendelanya, kotak-kotak gitu loh, kotak kecil gitu. Nah, aku lihat di situ, tiba-tiba nggak tahu kenapa aku ngeliat tuh kayak ada sosok gitu keluar kepala doang. Pertama aku nggak tahu itu di kotaan salah satu. Ya ada dua nih. Nah, ada dua di kotak. Di antara jam itu kan ada dua kotak gitu kan. Kotak itu tuh sebetulnya ruangan. Jadi itu tuh jendela ruangan gitu loh. Nah, di dalam kotaknya tuh nggak gede banget kok. Kayak ukurannya tuh kayak segini lah, bisa buat ngelongok gitu. Satu orang doang. Satu badan lah ya. Ya, satu orang, tapi cuma satu orang doang gitu. Nah, terus di situ tuh kayak tiba-tiba aku ngelihat ada kayak kepala nongol. Aku nggak tahu pertamanya itu cewek atau cowok, aku belum tahu ya. Terus tiba-tiba begitu kepala udah nongol gini, rambutnya tiba-tiba langsung juntai panjang perlahan gitu loh, keluar dari kotaknya itu. Iya, gitu, kayak tiba-tiba kayak yang awalnya begini, terus tiba-tiba tuh jadi gini. Kayak jatuh. Dan itu tuh kotak itu ke lantai yang dasar itu tuh lumayan tinggi loh. Jadi itu tuh panjang banget sampai nyentuh lantai itu. Terus aku kaget kan. Aku jelasin lagi, itu kok tinggi banget, kok panjang banget, kok kayak kepala. Memang sebelahnya kayak ada gorden gitu loh, kayak itu lantai 2 kok. Jadi itu sebenarnya di ruang itu tuh ruangan buat, jadi pokoknya ada ruang, tapi itu memang itu sih. Jadi tapi sebenarnya ruang itu memang nggak pernah dipakai gitu. Cuman waktu aku pertama kali naik situ, emang ada barang-barang yang terbengkalai lah, maksudnya barang-barang letaknya tuh memang di atas lantai 2. Di lantai 2 kan? Di lantai 2. Letaknya di lantai 2 di atas gitu. Dan pertama kali aku masuk situ tuh sebenarnya ruangannya udah enggak dipakai. Tuh, tapi akses tangganya ada, berdebu, tapi ditutup memang. Cuman yang namanya anak-anak orang iseng ya kan, mau lihat gitu isinya apa. Jadi kan aku pandangin tuh, itu apa gitu kan, kayak kepala tapi kok hitam, itu rambut tapi juga panjang banget. Cuman pas aku perhatiin bener-bener itu tuh kayak
itu kepala gitu nongol gitu keluar, dan sampingnya tuh ada tirai memang gitu kan. Terus habis itu aku tanya lah sama temenku si A ini, kowe delok kuwi lah apa sih gitu. Kuwi lho ning ngarepe lho ning nggon jendela kae lho, sampingnya jam sebelah, aku lupa sebelah mana, kayaknya sebelah kanan gitu nggak salah. Kae lho ning jam sebelah kanan. Terus di jam sebelah kanan di jendela itu loh, emang ada apa? Orang nggak ada apa-apa kok. Memang keadaannya waktu itu gelap, jadi yang terang itu cuma di panggung aja. Yang dipakai aja. Yang dipakai aja. Terus habis itu, ya itu loh ada jelas banget rambutnya panjang. Aku bilang kayak gitu. Terus temanku, udah toh nggak usah nakut-nakutin gitu toh, nggak rasa meten-meteni, udah diam aja gitu. Udah gitu toh. Terus habis itu, tapi aku pandangin kayak dia cuma diam aja nongolin kepala aja, nggak ada muka. Jadi kamu nggak tahu mukanya gimana enggak? Tapi cewek apa cowok pasti kayaknya cewek, orang panjang banget gitu toh. Nah, for your information, itu tuh sebenarnya ruangan, ada satu ruangan memang dipakai untuk kegiatan panggung yang berkaitan dengan panggung. Nah, awalnya itu ya itu buat itulah, tapi habis itu jadiin gudang. Nah, di gudang itu dulu waktu sebelum ada kejadian itu aku tuh iseng lah gitu sama teman-teman naik ke situ. Pas itu naik, pintunya nggak dikunci. Dengan kagetnya aku juga kaget banget, itu kok nggak dikunci gitu loh. Padahal nggak boleh naik situ ya? Iya, sebenarnya nggak boleh gitu. Cuman ya namanya anak SMA kan ya iseng gitu kan. Naiklah aku di situ. Dengan aku naik, terus aku buka pintunya sama teman-temanku. Aku lihat di situ ada properti sekolah yang sudah, sebenarnya kalau rusak kayaknya enggak sih. Dan itu tuh kayak berdebu banget, jadi itu bener-bener kayak gudang jadinya. Jadi ada properti sekolah banyak di situ. Nah, aku takut dong di situ kan, ada ini gitu kan, ada alat ini gitu. Terus akhirnya aku sama temen cabut, ayo udah kita keluar aja gitu. Ya udah deh akhirnya keluar. Nah, itu sebelum aku kejadian lihat itu ya. Jadi dan pas kejadian itu temenku nggak ada yang lihat, cuma aku doang. Dan aku kayak diem aja, terus aku kayak ngalihin pandangan, terus aku giniin lagi udah hilang. Itu udah putih lagi, udah gak ada lagi gitu. Itu jelas banget, saya jelas itu. Tapi aku selama sekolah di sana, alhamdulillah nggak pernah, maksudnya nggak diliatin yang kayak gitu. Dan ada juga di belakang panggung ya. Jadi itu aku juga waktu di kejadian yang sama, setelah ngeliat itu di belakang panggung itu di samping sayap kanan, aku melihat ada orang yang ngelongok. Mukanya itu aku nggak begitu jelas ya, tapi yang aku ingat dia bukan salah satu dari teman-teman aku. Dewasa. Kayak pakai baju apa? Kayak bapak-bapak gitu loh. Enggak, cuma padahal di sana nggak ada orang. Ya aku nggak tahu ya, mungkin apa namanya, kayak mungkin satpam, cuman yang setahu aku satpam atau penjaga sekolah itu tuh cuman ada di kantin. Kantin sekolah. Si bapak itu ya? Iya, di bapak itu tuh cuman ada di kantin doang. Dia cuma jaga di situ. Kalau kita selesai ya kita pamitnya ke kantin itu. Gitu. Itulah kalau aku. Itu sekolah kita kan sama, tapi aku ya nggak pernah lihat yang aneh-aneh sih kalau di sana. Tapi katanya kamu udah cerita juga. Apalagi naik ke lantai 2 itu. Aku jadi ingat waktu SMA juga, gara-gara waktu itu cerita sama temanku, Mbak A, si Mbak A itu. Terus aku jadi inget, jadi waktu kelas 2 SMA itu kan ada kegiatan pramuka. Nah, pramukanya itu outbound itu loh, outbound. Tapi outboundnya bukan kayak kalau kita ke pantai terus apa namanya? Maaf. Kasih saus dulu ya. Kenapa tadi nggak pakai ini ya? Iya. Kamu nggak disediain di sini tadi? Lupa. Jadi outboundnya itu bukan kayak di pantai terus kayak kalau misalnya acara-acara kantor outboundnya apa sih, main-main, tahu kan mainan outbound kalau misalnya gathering apa gitu. Gathering, family gathering gitu ya. Tapi nggak kayak gitu. Jadi kita outboundnya itu jalan keliling, jalan malam keliling mengelilingi wilayah itu. Aku kok nggak ada kayak gitu ya? Nggak tahu aku. Pokoknya itu pas pramuka. Jadi kita ngelilingin satu wilayah gitu. Misalnya kalau di Jogja itu kan ada dari misalnya jalan dari Jogja Utara ke Jogja Selatan, misalnya seperti itu. Tapi itu nggak sejauh itu, cuman ya sekitar sekolah itu kan ada kampung apa kamu kita ngelilingin situ gitu loh, sampai berapa kampung gitu loh kalau nggak salah. Pokoknya semalaman itu kita jalan di situ itu. Nah, terus tibalah kita sampai di sebuah
namanya apa ya, sebuah desa yang disebut desa X. Nah, desa X. Di desa X ini tuh ada kuburan Cina. Ada kuburan Cina pokoknya. Di situ tuh ya kadang-kadang ada orang yang cerita kalau daerah desa X itu tuh angker gitu tuh. Ada yang cerita kayak gitu. Cuman aku kan nggak tahu pasti karena kan aku masuk wilayah situ kan juga pas ini aja, pas outbound sama kadang kalau ke tempat temanku kan juga di desa situ kan rumahnya. Nah itu terus pas jadi di dekat sana itu tuh ada kuburan Cina. Kuburan Cina itu. Nah, tahu kan kuburan Cina. Nah, pas mau menuju kuburan Cina itu tuh seingatku ya, karena kan itu malam kan, karena kan malam. Jadi aku pernah deh juga jalan-jalan gitu. Tapi ini pokoknya acara pramuka. Tapi di luar kemah. Iya, enggak kemah, kita cuma jalan semalaman, nanti subuh-subuh pulang. Iya betul, aku pernah lupa aku. Nah itu kan, terus jadi sebelum memasuki kuburan Cina ini, itu kan ada tanah lapang luas banget. Nah, lewatin situ lah. Nah aku tuh kayaknya kelompokku tuh terakhir apa gimana ya, aku tuh lupa. Pokoknya kan cewek-cewek toh, cewek-cewek. Ada cowok cewek-cewek lah, orang nggak mungkin kan jadi satu cewek-cewek pramuka kok. Cewek-cewek kan. Nah kayaknya aku tuh kelompoknya terakhir. Nah terus pas lagi jalan di situ kebetulan kan aku kan ya wis capek banget toh. Kan wis dari jam berapa itu kan, itu udah anggap aja itu desa terakhir tempat tujuan kita sebelum nanti kita nginep istirahat di masjid terus nanti baru subuh pulang itu loh. Iya lagi. Nah, di situ kan masuk situ karena udah capek, aku kan nggak ngikutin kelompokku, jadi kelompokku tuh pada jalan cepeteng, jalannya tuh beriringan depan-depan lagi loh. Aku di belakang sendiri. Aku di belakang sendiri. Azan. Nah kan posisi juga udah capek toh. Terus masuk ke wilayah itu tuh aku di belakang sendiri, jadi teman-temanku udah agak di depan tapi nggak terlalu jauh ya, masih beriringan gitu. Cuman di belakangmu ada orang juga? Nggak ada. Kamu terakhir? Kayaknya kelompokku tuh terakhir. Di belakangku tuh udah nggak ada orang. Harusnya kan ada pembinanya nggak sih? Pembinanya kan di sebelah sana. Udah kita kan udah masuk ke wilayah yang seharusnya kita kumpul gitu loh. Nah kita tuh kumpul di lapangan luas itu, kita kumpul di situ. Terus nanti kita tetap diarahkan ke kuburan Cina itu. Jadi kita juga mengelilingi kuburan Cina, coy. Kamu iya nggak? Iya. Jadi kita tetap jalan di antara kuburan Cina. Jadi di antara kuburan Cina tetap jalan di situ kita. Nah, ini kan pas udah karena masih di tanah lapang itu, aku di belakang sendiri. Tiba-tiba aku tuh denger suara kerincing. Kayak lonceng enggak, gitu. bukan delman tapi. Jadi kayak orang, tahu nggak kalau jadilan itu kakinya pakai kerincingan, nah kayak gitu suaranya. Wow, kerincing. Jadi kayak jalan dan itu tuh deket bener-bener di belakangku. Jadi aku jalan sendiri ya? Iya, makanya kan kerungu banget. Terus habis itu jalan jadi kayak seolah-olah dia tuh ngikutin barisan kita gitu loh, jalan gitu loh, kerincing. Jadi kayak orang pakai gelang kaki yang kerincingan kalau jatilan itu loh. Nah itu kayak gitu tuh suaranya. Aku pikir kan di belakangku masih ada orang, karena kan aku pikirnya pikirnya kan ya karena capek kan, jadi pikirku belakang ada orang. Terus habis itu temanku yang di depanku itu bilang, deketin aku gitu, bisiin aku, di sini tuh ada ini loh, aku lihat apa gitu, pokoknya dia tuh juga ngomong horor gitu kan. Terus tiba-tiba dia lari kayak gitu loh. Lah kan aku kan kayak gitu kan kaget toh. Terus aku, kamu tuh, aku bilang gitu itu. Terus dia gitu, terus aku diam aja kan. Karena kan di belakangku tuh, tapi kerincing-kerincing itu udah nggak ada. Berarti seiring temanku kan itu, si kerincing-kerincing itu nggak ada. Aku tuh baru batin ini, kok ada suara kerincing-kerincing ya. Aku tuh lagi batin gitu. Jadi tapi kayak jalan ngikutin kita gitu loh. Nah, kayak gitu itu. Nah terus di tempat itu juga temanku, di lokasi yang sama, temanku tuh kemarin cerita si Mbak A itu yang aku bilang. Si Mbak A itu cerita kalau pas outbound itu, dia tuh lihat mata itu tuh nggak ada bentuk wajahnya gini loh. Di kuburan itu atau beda tempat? Iya, di tanah lapang itu. Sebelum kuburan itu, di tanah lapang itu. Jadi ada mata, terus ada kumis putih, terus di sini ada putih. Tahu ini nggak tokoh Shifu yang di Kung Fu Panda? Nah kayak gitu. Cuman ini nggak ada wajahnya, jadi cuman bener-bener mata, terus kumis gini sama ini, itu melayang di belakangnya temanku, terbang gitu. Di situ itu. Banget. Untung aku waktu outbound itu nggak ngeliat apa-apa sih. Ya aku nggak lihat, cuman dengerin itu kerincing gitu. Aku jadi inget kan gitu. Ya ampun, Mbak. Ternyata temanku juga ada yang diliatin kayak gitu. Dia bilang, aku jelas banget lihat itu tuh, bener-bener pertama kali aku lihat kayak gitu tuh, sampai dia tuh kedip-kedip gini tuh. Apa masih itu? Ada. Masih ada. Apa itu? Biasanya kan apa itu gitu? Kedip sekali hilang. Itu sampai berapa kali? Apa itu? Terus baru beberapa kedip yang keberapa gitu terus hilang. Serem banget. Serem. Aku jadi ingat itu cerita itu pas SMA, pas outbound jam di luar sekolah tapi. Ya maksudnya masih sekolah kan. Tapi kalau di lingkungan sekolah aku kayaknya malah enggak sih kalau di lingkungan sekolah.
justru pas kayak gitu tuh Aku di lingkungan sekolah nggak tahu kenapa kayak banyak cerita horor ya kita. Tapi ya cuma sekelebat gitu loh guys. kalau aku ya itu tadi yang jelas tuh di awal cerita itu terus sama ini sama ada beberapa sebenarnya yang jelas juga nantilah ya aku ceritain lagi Di cerita yang berikutnya. ya Sekarang kita kayaknya cukup ya. ya udah habis juga Kita udah dapat 3 cerita Iya, tadi hari ini. Kalau gitu kita udah dulu ya. Kita tutup dulu ya. Oke. Terima kasih semuanya udah nonton. Bye bye. Bye.